Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di hari kemerdekaan ini kita semua terbebas dari belenggu, tekanan, serta terbebas dari penjajahan dan kekuasaan dari pihak manapun. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film dari Thailand yang berjudul Hidden World. Film keluaran tahun 2015 ini berkisah tentang balas dendam dari arwah sepasang sejoli yang dibantai dan dikubur di tengah hutan oleh para preman desa, dan mereka akan menuntut balas kepada para pelakunya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Hidden World. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang sedang dikejar oleh 3 orang preman kampung yang diketahui mereka kerap sekali membuat onar. Setelah di tengah hutan, mereka pun tertangkap. Seketika sang perempuan akan dilecehkan, perlawanan pun dirinya lakukan, hingga membuat ketua preman itu menusuk perutnya beberapa kali dengan menggunakan bambu. Dan si pria pun mereka bantai hingga mereka tewas. Dan film Hidden World pun baru saja dimulai. Beberapa waktu kemudian, terlihat sepasang kekasih yang sedang menangkap kepiting. Sang lelaki bernama Yod dan perempuan yang bernama Buah. Diketahui sudah lama mereka menjalin kasih, meskipun hubungan mereka tak direstui oleh kedua orang tua mereka. Namun Yod sangat mencintai kekasihnya itu. Ketika hendak pulang, 2 bocah iseng melempar batu dan mengenai Buah. Yod yang tak terima berusaha mengejarnya, namun dengan cepat 2 bocah itu segera kabur. Akibat lemparan tersebut, Buah pun mendapati luka di dahinya. Buah adalah gadis desa dan dia penyandang tunawicara. Dia tak bisa bicara sejak lahir. Oleh karena itu ayahnya pun meninggalkannya sejak mengetahui Buah menderita tunawicara. Ibu Buah berkata kepada Yod kalau sebaiknya hubungan mereka diakhiri sampai di sini saja, dan Yod tak usah menemui Buah lagi. Ibu Buah juga tak mau semua penduduk desa akan merendahkan Yod yang menikahi seorang gadis desa penyandang tunawicara, yang mungkin nantinya Yod akan meninggalkan Buah seperti yang dialami oleh ibu Buah. Namun Yod meyakinkan kepada ibu Buah kalau dia tak seperti yang ibu Buah pikirkan. Yod akan meninggalkan Buah dalam keadaan apapun. Yod juga tak memperdulikan kalau penduduk desa akan merendahkan dirinya. Setelah di rumah, kedua orang tua Yod juga melarang hubungan Yod dan Buah. Ayah Yod juga menyuruh Yod untuk segera bekerja di Bangkok agar Yod bisa melupakan gadis tunawicara itu. Scene berpindah di sebuah warung kopi di mana ketiga preman desa itu sedang nongkrong. Si ketua preman itu bernama Chang dan kedua temannya yang bernama Lek dan Pet. Diketahui ketiga preman itu kerap membuat onar di kampung tersebut. Mereka bergaya tengil, pengangguran, serta suka melecehkan perempuan. Itulah keseharian yang hanya bisa mereka lakukan. Di siang itu Chang mendapat tamparan dari pelayan warung karena sudah berbuat senonoh terhadap pelayan tersebut. Setelah Chang pulang ke rumah, ia pun mendapat omelan dari istrinya, yang sebagaimana diketahui Chang adalah seorang pengangguran yang kerjanya cuma keluyuran dan suka sekali pulang dalam keadaan sempoyongan. Namun Chang tak terima ketika sang istri memarahinya, hingga ia pun menggertak balik istrinya agar tak usah mencampuri urusannya. Di suatu hari ketika Yod dan Buah sedang berduaan dengan menaiki sepeda. Di saat itu pula ketika preman kampung melihat dan menghadang sepeda mereka. Chang berusaha berbuat senonoh kepada Buah, dan Yod pun tak terima melihat Buah diperlakukan seperti itu. Beruntung datang istri Chang yang mencegah perbuatan mereka hingga ketiga preman itu pun pergi dan membiarkan Yod dan Buah kembali pulang. Setelah kejadian itu,
Ibu Yod mendatangi rumah Buah dan berkata kepada ibu Buah agar bisa mencegah anak gadisnya itu untuk tidak lagi menemui Yod, karena ibu Yod selamanya tak akan menyetujui hubungan mereka berdua. Dan ibu Yod juga berkata dirinya akan sangat malu mempunyai menantu yang tak bisa bicara. Beberapa waktu kemudian, ketika Yod dan Buah sedang berada di sungai, tiba-tiba dari belakang Chang dan kedua temannya menyekap Buah dan dibawa ke tempat yang sepi. Yod yang mengetahui hilangnya Buah, dia pun segera mencari keberadaan Buah. Buah! Buah! Chang si preman tengil itu hendak memperkaos Buah, dan datanglah Yod untuk menolong Buah. Namun Lek dan Pet menahan Yod, dan mereka pun menghajar Yod hingga babak belur. Chang! Chang yang sudah membuat Buah tak berdaya hingga dia berhasil merenggut kehormatan Buah di depan mata Yod. Buah! Mendosa! Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, Yod dan Buah pun dibantai oleh ketiga preman kampung tersebut. Tak cukup dengan itu, mereka pun mengubur jasad Yod dan Buah di tengah hutan. Di tempat lain, sang ibu yang mengkhawatirkan keberadaan putrinya itu terus menunggu kepulangan putrinya hingga larut malam. Hingga besoknya ibu Buah pun memutuskan mendatangi rumah Yod dan menanyakan keberadaan Buah kepada orang tua Yod. Mereka bertiga pun pergi ke sawah, di mana kebiasaan Yod dan Buah berada di sebuah gubuk di tengah sawah. Hingga pada akhirnya mereka pun mendapat sedikit info dari seorang petani yang mengatakan kalau dia melihat Yod dan Buah berada di sungai yang sedang diikuti Chang dan kedua temannya. Namun setelah itu, petani itu tak tahu lagi apa yang terjadi. Setelah itu mereka pun mendatangi Chang di rumahnya. Mereka mengatakan keberadaan Yod dan Buah dan apa yang telah Chang lakukan kepada mereka. Namun Chang malah berlagak seperti orang yang tak tahu apa-apa, dan Chang malah membentak mereka dengan berkata kalau kalian sudah salah menuduh orang. Namun ibu Buah yang mempunyai firasat kalau Chang lah dalang dari semua ini. Bahkan dirinya menyumpahi Chang kalau Chang akan celaka karena telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Beberapa waktu kemudian, seketika ketika preman itu akan berburu di hutan, Pet yang melihat wajah Lek yang agak aneh di hari itu, hingga Pet menanyakan kondisi kesehatan Lek. Lek berkata kalau dirinya tidak bisa tidur semalam karena dirinya selalu dihantui perasaan bersalah yang telah melakukan penganiayaan kepada Yod dan Buah. Dan dia juga berkata kepada kedua temannya itu kalau sebaiknya mereka jujur kepada keluarga korban kalau merekalah pelakunya. Mendengar perkataan Lek, Chang langsung menampol dan menodongkan senapannya ke wajah Lek. Kalau saja Lek berani buka mulut, maka mereka semua akan masuk penjara. Chang juga mengancam kepada Lek dan Pet kalau di antara mereka ada yang berani buka mulut, maka ia tak segan-segan untuk menembak kepalanya. Ketika mereka sudah berpencar di tengah hutan dan kita berfokus pada Lek yang telah gagal dengan sasarannya, tiba-tiba Lek dikejutkan dengan seorang perempuan yang memakai gaun putih. Hingga setelah Lek mengalihkan pandangannya, sosok itu pun menghilang dengan cepat. Berpindah ke Pet sendiri yang dikejar sosok hitam saat dirinya berada di tepi sungai. Dan malamnya mereka pun berkumpul kembali. Kali ini mereka ditemani oleh beberapa perempuan sebagaimana biasa yang mereka lakukan saat berpesta untuk merayakan hasil buruan mereka. Ketika Lek hendak buang air kecil, sosok perempuan itu pun muncul lagi di hadapan Lek. Begitu juga Chang yang hendak pulang ke rumahnya dalam keadaan sempoyongan.
Ketika di depan pintu, Chang melihat sosok perempuan yang bergaun putih yang hanya terdiam. Chang mengira kalau sosok itu adalah istrinya sendiri, hingga ia mengabaikan dan segera masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke kamar, Chang mendapati istrinya yang sedang tertidur pulas, hingga ia pun penasaran dan mengecek kembali keberadaan perempuan bergaun putih tersebut. Namun sosok itu sudah menghilang dan membuat Chang mulai ketakutan. Sedangkan Pat sendiri selalu dihantui sosok hitam yang berada di sungai. Di keesokan harinya, Lek menemui Pat untuk menceritakan semua apa yang dialami oleh Lek. Begitupun dengan Pat, merasakan hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Lek. Lek juga mengajak Pat untuk keluar dari desa itu dan bekerja di Bangkok, dengan tujuan untuk menghindari sosok yang menghantuinya itu dan menghindari amukan warga jika apa yang mereka lakukan kepada Yod dan Bua diketahui oleh semua warga. Suatu hari Pak RT mendatangi Pak Lurah, sebagaimana diketahui kalau Pak Lurah adalah ayah dari Chang, sang preman kampung. Pak RT mewakili orang tua Yod dan Bua untuk melaporkan ketika preman kampung tersebut atas dugaan penganiayaan kepada Yod dan Bua. Karena sampai sekarang, Yod dan Bua belum ditemukan. Yang hilang pada saat seorang saksi mata melihat keberadaan Bua saat dibawa oleh ketiga preman kampung itu. Namun Pak Lurah berkata kalau dirinya belum bisa menangkap ketiga preman itu, karena satu bukti pun belum bisa ditemukan untuk menjerat ketiga preman kampung itu. Sementara itu kita diperlihatkan Lek yang sedang berburu di tengah hutan. Lagi-lagi sosok perempuan itu pun mengikuti Lek. Namun sosok tersebut kali ini tak memberikan kesempatan untuk Lek untuk bisa kabur lagi, hingga ia pun harus tewas pada saat itu juga. Dan adegan berpindah di mana saat Pat sedang menangkap ikan di tepian sungai. Awalnya Pat mendengar seseorang yang memanggil namanya dengan lirih dan sebuah benda yang jatuh ke permukaan air. Tak lama kemudian, terlihat sosok yang menenggelamkan Pat, hingga Pat pun harus tewas saat itu juga. Satu persatu kedua teman Chang meninggal dengan cara misterius, hingga sang ayah meminta kepada Chang untuk berkata jujur dan mempertanggungjawabkan atas semua yang ia lakukan kepada Yod dan Bua. Karena sebagai ayah, ia tak mau nasib Chang akan sama seperti kedua temannya itu. Namun Chang bersikeras untuk tetap menutup mulutnya, karena ia tak mau mendekam dalam penjara. Bahkan Chang meminta kepada sang ayah, yang notabene sebagai seorang kepala desa, dan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan sang ayah agar terbebas dari tuduhan tersebut. Suatu malam di tengah jalanan yang sepi, terlihat Chang yang nampak kesulitan untuk menyalakan sepeda motornya. Tanpa ia sadari, dari belakang terlihat sosok perempuan bergaun putih mendekati dirinya. Entah dari mana datangnya, sepertinya sosok itu adalah arwah Bua. Ibu! Iya. Setelah terbirit-birit dan rasa takut yang sangat besar, sampailah Chang di rumahnya dan memaringkan tubuhnya dekat di samping istrinya. Baru saja akan memejamkan matanya, tiba-tiba saja semua lampu di rumahnya padam. Ia mengharuskan Chang untuk menyalakan sebuah lilin untuk sedikit memberi penerangan. Namun siapa sangka, sosok yang sangat menyeramkan menampakkan diri di depan Chang. Dengan ekspresi yang ketakutan yang luar biasa, Chang pun mengambil sebuah pisau dan menghujamkan dengan berkali-kali tepat di perut sosok perempuan yang hendak mendekatinya. Namun siapa sangka sosok perempuan tersebut tak lain adalah istri Chang sendiri, hingga membuat istri Chang harus tewas di saat itu juga. Ketika Chang sedang meratapi sang istri yang telah ia bunuh sendiri, tiba-tiba dari belakang, Chang!
Dan sampailah Chang yang sudah terikat dan sebuah tali yang siap melilit di lehernya. Setelah itu dari kegelapan muncul dua sosok yang mana mereka adalah Yod dan Bua. Awalnya Chang sangatlah ketakutan karena Chang mengira mereka adalah hantu yang akan membalas dendam atas perlakuan Chang kepada mereka. Barulah terungkap fakta diceritakan kalau Yod dan Bua ternyata masih hidup. Kita flashback pada saat mereka terkubur di dalam tanah. Buah! Di saat itu hujan turun yang memudahkan Yod untuk bisa keluar dari tanah itu. Setelah mereka berhasil keluar, mereka membersihkan diri dan beristirahat di tengah hutan. Kemudian mereka menyusun rencana untuk membalas dendam atas perlakuan ketiga preman itu kepada dirinya. Di awal rencana mereka menakut-nakuti Lek yang sedang berburu. Hingga pada saat Lek terjebak dan sudah tidak berdaya lagi, mereka menembak Lek hingga Lek pun tewas. Selanjutnya mereka melancarkan aksinya kepada Pat yang waktu itu berada di sungai. Mereka membunuh Pat dengan cara menenggelamkan ke sungai. Dan yang terakhir giliran Chang sang ketua preman yang tewas tergantung oleh mereka. Dan film pun berakhir.